Santo Pius ke-10, Paus gaul dan Paus up to date. Saudara, jumpa lagi dalam tapak-tapak jejak orang kudus. Menjadi kudus dengan mengenal, mengagumi, meneladani, dan mohon doa. Siapakah dia? Santo Pius ke-10 berasal dari keluarga Polandia yang membuat imigrasi ke Italia. Mereka hidup miskin dan sang bapak Giovanni Battista Sarto, nama Italia yang dipilihnya, bekerja sebagai tukang jahit. Sesuai nama Sarto artinya tukang jahit. Dari 8 anak, ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Yosef. Sejak kecil, Yosef sangat religius, kendati miskin. Ia menjinjing sepatunya pulang pergi ke sekolah. Dan ketika memasuki halaman sekolah, baru ia mengenakannya. Mengapa? Agar sepatu itu tidak cepat rusak. Semangat kecil di hadapan Allah terus dihidupinya dalam imamatnya, episkopatnya, bahkan kepausan. Saudara, mari kita lebih mengenal Santo Pius ke-10. Paus orang miskin. Miskin tidak membuatnya kikir atau pelit. Justru ketika menjadi imam, kakak-kakak wanitanya harus menyembunyikan pakaian-pakaian pribadinya. Jika tidak, habislah semuanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Kebiasaan ini masih dilakukannya ketika menjadi uskup bahkan kardinal. Ketika terjadi gempa di Messina di Italia, ia membuka istana Vatikan menjadi tempat bagi para pengungsi. Ketika wafat, ditemukan sebuah pesan wasiatnya. Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, saya berharap mati miskin. Paus Ekaristi. Ia diberi gelar Paus Ekaristi sebab ia memiliki kasih dan devosi serta iman besar akan Ekaristi. Ialah yang merintis aturan agar setiap hari umat awam bisa mengikuti Ekaristi dan menyambut tubuh Tuhan. Katanya, Ekaristi adalah jalan terpendek dan paling aman untuk menuju surga. Tempuhlah jalan itu. Ia juga yang meminta agar umat berpartisipasi aktif sepanjang misa. Jangan hanya menjawab amin saja bagai domba-domba yang bisu, tetapi ikut terlibat, ikut bernyanyi. Paus anak-anak. Dialah paus yang mengizinkan anak-anak menerima komuni kudus pada usia lebih muda, yakni 7 atau 8 tahun, yang sebelumnya harus menunggu sampai usia 12 atau 14 tahun. Sejak sebagai imam, ia terkenal sebagai pengkhotbah yang sederhana, jelas, dan meneguhkan, termasuk untuk anak-anak. Sebagai imam, uskup, kardinal, dan paus, ia tidak lupa memberi waktu untuk katekese anak-anak. Bahkan sebagai paus, ia sering membawa permen dalam kantongnya untuk dibagikan kepada anak-anak atau orang-orang miskin di pinggir jalan. Paus siapa saja? Paus Pius ke-10 merubah kebiasaan paus-paus sebelumnya yang makan sendirian. Ia mengajak dan mempersilahkan pelbagai tamu, terkenal maupun tidak, pengungsi, orang miskin, untuk duduk makan bersamanya sambil bercakap-cakap. Ia terbuka kepada siapa saja. Ketika ia menjadi paus dan ibunya datang mengunjunginya di Vatikan, Paus Pius ke-10 berlutut dan mencium cincin kawin ibunya. Ibunya kaget dan ingin lebih dahulu mencium cincin kepausan anaknya. Tapi sang anak menolak, katanya, "Mama,
cincin ini tidak akan ada jika tidak terlebih dahulu cincin perkawinanmu ada. Lalu dikecupnya cincin kawin ibunya. Paus yang up to date. Ketika ada banyak orang dengan paham modern mengkritisi gereja, melawan ajaran-ajaran resmi gereja, ia menciptakan sebuah lembaga khusus yang mempelajari aliran ini dan dengan sigap melayani dan melawan mereka dengan taktis dan strategis lewat ajaran-ajaran dan lewat membangun semangat iman yang kuat dan kokoh mulai dari usia dini. Bahkan ia menyusun sebuah janji bagi semua klerus, imam, pengkhotbah, pemimpin tarekat, dan pengajar-pengajar filsafat teologi untuk setia pada ajaran gereja dan berani melawan setiap ajaran sesat. Paus pembuat mujizat. Suatu saat ketika audiensi umum, ia memeluk seorang anak yang lumpuh. Ketika melepaskannya, anak itu langsung bisa berjalan, bahkan berlari di ruangan tersebut. Ia pernah menjawab surat sepasang suami istri yang mohon doa bagi anak mereka yang terserang meningitis berat. Paus menulis, teruslah berharap, berpuasa, dan berdoa. 2 hari kemudian, anak itu sembuh. Saudara, Paus Pius ke-10 hidup 100 tahun yang lalu dengan gaya pastoral, gaya kepausan yang sangat up to date. Banyak semangat dan kiprahnya dilakukan juga oleh Paus Fransiskus saat ini. Paus orang miskin, paus yang gaul dengan siapa saja, paus pengajar dan pembela iman dengan bahasa sederhana lugas tapi mengena. Paus ekaristis, paus yang tanggap akan tantangan semasa, pokoknya paus zaman now. Semoga oleh doa dan teladannya, kita para pelayan gereja masa kini, tokoh-tokoh awam, orang tua, berani hidup dengan semangat miskin di hadapan Allah, kreatif mengajar, membela dan menanamkan iman yang benar, aktif dan terlibat dalam ekaristi dan liturgi yang adalah jalan tol ke surga. Saudara-saudari, semoga kita menjadi pemerhati yang kecil, miskin dan malang, seperti Don Sarto alias Paus Pius ke-10 alias Santo Pius ke-10 yang sejak imam, uskup, dan kardinal bahkan paus haus akan keselamatan jiwa-jiwa, dan untuk itu ia siap melakukan segala-galanya. Santo Pius ke-10, doakanlah kami, nyalakanlah api cintamu dalam hidup dan pelayanan kami. Amin.